Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para pemerhati pengadaan, seluruh stakeholder pengadaan, baik dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha, BUMN, BUMD, BLU, kecamatan, desa. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi kumpulan file yang bisa Anda download gratis pada deskripsi video berupa link Google Drive, berupa kumpulan peraturan-peraturan terkait dengan pengadaan barang jasa. Kumpulan-kumpulan peraturan terkait dengan pengadaan barang jasa dan juga terkait dengan fungsional pengelola pengadaan. Pada deskripsi video ini, Anda ada link Google Drive, Anda tinggal download saja. Anda tinggal download, tidak perlu meminta akses persetujuan, dan file-filenya cukup lumayan dan akan terus saya update manakala ada yang baru. Insya Allah kumpulan-kumpulan peraturan ini akan memudahkan kita semua, termasuk utamanya sebenarnya adalah diri saya sendiri, karena saya sendiri juga suka pelupa Bapak Ibu, manakala kalau ada orang nanya, orang konsultasi, orang yang ngajak diskusi, peraturan yang mana ya, nah itu akan kita tambah terus-menerus. Apa aja yang ada di dalam? Cukup banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah kumpulan peraturan tentang jasa konstruksi, mulai dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sudah dirubah, eh, sudah ada perubahannya ya, Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sebagian pasalnya dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja sebagian pasalnya. Kemudian juga ada putusan MK ya, ada putusan MK yang terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Anda silakan tinggal diperhatikan juga ada PP tentang jasa konstruksi, PP 22 tahun 2020 tentang jasa konstruksi, kemudian juga PP 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi. Kemudian juga ada PP 16 tahun 2021. PP 16 ini khusus untuk bangunan gedung ya. PP 16 tahun 2021. Kemudian juga ada di sini peraturan LKPP ya, peraturan LKPP khusus terkait dengan eh, jasa konstruksi ya. Saya ambil di sini dalam peran 2, kemudian peran 12-nya juga MDP favorit khusus untuk jasa konstruksi. Saya khususkan untuk jasa konstruksi karena memang jasa konstruksi termasuk sektor pengadaan barang jasa yang menguasai pengadaan barang jasa di Indonesia. Ya, paling banyak jumlahnya sehingga perlu saya sendirikan ya. Kemudian di folder 4 ini adalah terkait dengan pedoman SMKK, Bapak Ibu ya, tentang pedoman SMKK, pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Permen PU nomor 10 tahun 2021. Manakala nanti sekali lagi, manakala video ini nanti ada yang baru, akan kita update kembali ya. Kemudian juga ini ada aturan mengenai izin usaha jasa konstruksi ya, tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sini ya, eh, tentang Permen PU 6 tahun 2021 ya. Permen PU 6 tahun 2021. Oke. Kemudian juga ada di sini Permen PU nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Ya, ini Permen PU 22 yang mengatur mengenai ya antara eh, perencanaan, pengawasan fisik juga dengan pengelolaan ini interpolasinya ada di Permen PU 22 2018 ya. Kemudian nanti manakala ada yang baru sekali lagi akan kita upload. Kemudian ada peraturan-peraturan yang hanya berlaku di internal PUPR, tapi ini Anda bisa contek, ya. Anda bisa contek berbagai macam peraturan mengenai pedoman operasional tertib penyelenggaraan persiapan pemilihan untuk pengadaan jasa konstruksi bisa dicontek instansi lain, ya, karena ini hanya untuk PUPR saja. Pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga bisa ditiru. Kemudian ada Inmen ini mengenai proses penetapan pemenang pada pengadaan dengan eh, eh, dengan KPBU. Oke. Kemudian juga ada Permen PU 1 2022 ini adalah mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi. Ya, ini Permen PU 1 2022. Oke, ini silakan dipedomani. Kemudian juga ada keputusan keputusan Menteri PUPR nomor 524 tahun 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi. Kemudian juga ada surat edaran
Kepala LKP nomor tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga. Oke, ini adalah kumpulan peraturan jasa konstruksi. Kemudian berikutnya ini adalah kumpulan peraturan mengenai kerugian negara. Ini saya kumpul-kumpulin mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, batasan yang di situ dijelaskan kewenangan mutlak dari Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi juga saya masukkan di sini. Kemudian juga Perpres 192 tahun 2014 tentang BPKP, juga ada surat edaran Mahkamah Agung yang intinya pada intinya adalah kerugian negara itu hanya mengstate yang mengumumkan hanya Badan Pemeriksa Keuangan. Ini fakta peraturan saat ini. Nah, kemudian di sini ada kumpulan peraturan keuangan nih. Ada folder untuk kementerian lembaga, berarti instansi pusat, yaitu mengacu pada PMK 210 tahun 2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Kemudian juga untuk pemerintah daerah di sini ada dua, di dalamnya ada Permendagri 84 2022 tentang pedoman penyusunan APBN. Di sini perlu harus Anda perhatikan, di sini ada perintah-perintah terkait dengan simplifikasi pembayaran, ya, simplifikasi pembayaran mulai tahun 2022, mulai tahun 2023, ya, karena ini tahun anggaran 2023. Juga ada Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang yang kemudian juga dilanjutkan dengan Permendagri 84 2022 ini yang terbaru, ya. Seluruh bendaharawan PPK bendaharawan terkait dengan keuangan, peraturan tentang keuangan wajib memperhatikan ini, ya, Permendagri 84 2022. Saya sudah ulas di video lainnya. Kemudian juga ada kumpulan peraturan mengenai kebijakan P3DN, ya. Bangga Buatan Indonesia P3DN. Di sini ada berbagai macam eh, eh, folder, ya, dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Di sini Anda tinggal download. Juga ada mekanisme perhitungan TKDN. Juga ini yang penting sebenarnya yang ingin ditujukan adalah surat Menko Marves, ya, surat Menko Marves bahwa eh, surat Menko Marves ini berbicara mengenai eh, pencatatan, ya, berbicara di panduan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa, ya, di mana di sini Bapak Ibu jangan semua dihajar bleh dicatat sebagai TKDN, jangan main hajar bleh Bapak Ibu. Pengadaan barang jasa itu sangat luas sehingga oleh surat dari Menko Marves ini memberikan panduan apa-apa aja yang dicatat kita harus ngitung TKDN dan apa-apa aja yang kita cukup catat sebagai PDN, dan saya sudah pernah ulas. Silahkan dipedomani di sini. Kemudian juga ada di peraturan tentang perpajakan. Nah, ini dia, ya. Bapak Ibu para bendaharawan dan PPK, ya, wajib wajib mengikuti ini, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ya. Kemudian ada PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Kemudian ada PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, ya. Ini ada berarti wajib diperhatikan ini, jangan main potong, main pungut, hajar bleh semuanya, semuanya pakai PPN, semua pakai PPh. Ada relaksasi yang memang diterapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, dan itu harus diikuti, Bapak Ibu, ya. Termasuk ini untuk para auditor yang masih barangkali, mohon maaf, masih belum update informasinya. Ini peraturan-peraturan barunya, relaksasi perpajakan terutama untuk UMKK, Bapak Ibu, dan untuk juga untuk PKP pengusaha, non PKP non pengusaha kena pajak. Oke, kemudian juga ada peraturan. Nah, ini kalau ini, saya kira Anda sudah tahu kumpulan peraturan LKPP saat ini, dan sebentar lagi akan dirubah Perlem yang 12-nya, ya. Nah, ini lengkap Bapak Ibu peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021. Juga ini ada yang terbaru, ini peraturan pemerintah, ya. Ini perubahannya dari tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Ini saya ada di sini, ya. Ada di sini nanti bisa diperhatikan. Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi ada di PP 9 tahun 2022. Oh, ini salah tempat, nanti saya pindahkan, ya, ke perpajakan. Juga ada yang terbaru ini, surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang afirmasi belanja produk dalam negeri dalam produk
dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui e-purchasing, di mana intinya saat ini instansi pemerintah ditarget 30% itu belanja pengadaannya ada dari e-purchasing. Nah, ini silahkan diperhatikan, dipedomani peraturan ini. Kemudian juga ada folder mengenai peraturan tentang pengadaan tanah. Bapak Ibu kalau mau beli tanah, ikuti pedomani ini ya, karena tanah itu masuk pengadaan yang dikecualikan, Bapak Ibu. Jadi ngikuti ini peraturannya, yaitu PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian ada diturunkan lagi di peraturan Menteri ATR BPN ya nomor 19 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan PP 19 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Ya. Kemudian di sini ada folder khusus untuk para JAFUNG, para pejabat fungsional pengelola pengadaan. Ya, ini saya kumpulkan peraturan yang dikeluarkan oleh KPP yang terbaru adalah Kepdep 50 ya Kepdep yang terbaru ini adalah keputusan Deputi nomor 3 tahun 2022 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah. Ujikom Anda lihat semuanya ada di sini tentang Ujikom. Kemudian ada Kepdep 50 tahun 2022 tentang pedoman penilaian kinerja dan standar kualitas hasil kerja. Nah, ini adalah Kepdep yang sudah kepalang tanggung karena sudah keluarnya Permen 41 2023. Kemudian ini peraturan dikeluarkan BKN yang saat ini berlaku ya, yaitu peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Nah, ini yang pedoman yang paling penting di sini adalah Permenpan RB ya. Dari Permenpan di sini Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi juga ada Permenpan RB nomor 52 tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan fungsional. Kemudian ini pasangannya Permenpan 1 2023 yaitu Permenpan 6 2022. Ini adalah pasangan hidupnya yaitu pengelolaan kinerja pegawai ASN ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ini format SKP 2022 ada slide paparan Permen 46 juga ada di sini ya. Saya masukkan di sini enak paket lengkap untuk para jafung. Nanti kita tambahkan lagi ya. Jika ada yang kurang kita tambahkan lagi. Ya, kemudian di sini ada PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Ini adalah payung hukumnya OSS, Online Single Submission untuk perizinan usaha berbasis risiko beserta lampirannya. Ya, ini linknya ada di sini, paparannya juga. Ini PP 5 tahun 2021. Nah, terakhir ini ada ya Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja eh, nah, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah dirubah ya, sudah dirubah melalui Undang-Undang 2 tahun 22 tentang perubahan atas Undang-Undang 38 2000 tentang jalan ini juga dirubah. Kemudian Undang-Undang 1 2022 itu tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu juga ada Undang-Undang Ciptaker. Perubahannya ini adalah perubahan-perubahan sebagian dari Undang-Undang Ciptaker, Bapak Ibu. Jadi ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ada di Undang-Undang Ciptaker dibuat undang-undangnya sendiri. Kemudian tentang jalan dibuat undang-undangnya sendiri. Kemudian juga ada perpunya ya, jadi Undang-Undang Ciptaker ini sudah ada perpunya, sebagian pasal itu dirubah dengan perpu ini, Bapak Ibu, digantikan dengan pengganti undang-undang ini adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker ya. Itulah Bapak Ibu ya kumpulan peraturan yang insya Allah bisa Anda manfaatkan, insya Allah berguna buat Anda semuanya, tinggal Anda download gratis dan manakala ada yang baru kita akan tambahkan lagi yang baru. Mohon komentarnya, mohon masukannya manakala ada yang baru, tolong tolong berikan informasi kepada saya sehingga saya bisa upload di link Google Drive untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.